Bayangkan harimau. Besar, kuat, menakjubkan. Harimau adalah salah satu predator paling mempesona di dunia, dengan kekuatan dan keanggunan yang tak tertandingi. Sekarang, bayangkan harimau itu diselimuti bulu putih bersih, loreng hitam pekat menghiasi tubuhnya. Harimau putih ini adalah salah satu varian paling langka dan indah dari spesies harimau. Inilah harimau putih, keajaiban alam yang langka dan memesona. Mereka adalah simbol keindahan alam yang luar biasa, dengan setiap gerakan yang memancarkan keanggunan. Keberadaannya telah lama menjadi legenda, membangkitkan kekaguman dan rasa ingin tahu. Banyak cerita dan mitos yang mengelilingi harimau putih ini, menambah aura misteri mereka. Hanya segelintir orang beruntung yang pernah menyaksikan langsung keanggunan harimau putih di alam liar. Melihat mereka adalah pengalaman yang tak terlupakan, momen yang sangat langka. Keberadaan mereka yang jarang membuat setiap penampakan menjadi momen istimewa, pengingat akan keindahan dan kekuatan alam yang luar biasa. Setiap kali kita melihat harimau putih, kita diingatkan akan keajaiban alam yang masih ada di dunia ini. Sayangnya, keindahan luar biasa ini menghadapi ancaman besar. Habitat mereka terus menyusut akibat ulah manusia, dan mereka sering menjadi korban perburuan liar. Populasi harimau putih di alam liar sangat sedikit, dan mereka menghadapi berbagai tantangan untuk bertahan hidup. Namun, masih ada harapan. Dengan upaya bersama, kita bisa membuat perbedaan. Dengan upaya konservasi dan kesadaran yang lebih besar, kita dapat membantu melindungi makhluk luar biasa ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka untuk generasi mendatang. Mari kita jaga keajaiban alam ini agar tetap ada di bumi kita. Banyak yang salah mengira harimau putih sebagai albino. Namun, kenyataannya harimau putih bukanlah albino. Mereka memiliki pigmen di mata dan kulit mereka, yang membedakan mereka dari hewan albino sejati. Padahal, warna putih mereka berasal dari gen resesif yang memengaruhi produksi pigmen. Gen ini sangat langka dan hanya muncul ketika kedua induk membawa gen tersebut. Gen ini menghambat produksi pigmen merah dan kuning, menghasilkan bulu putih atau krem dengan loreng hitam atau coklat tua. Loreng ini membantu mereka berkamuflase di lingkungan mereka, meskipun warnanya berbeda dari harimau biasa. Mata harimau putih biasanya berwarna biru, berbeda dengan mata kuning atau jingga pada harimau bengal biasa. Warna mata biru ini menambah keunikan dan daya tarik mereka. Perbedaan mencolok ini semakin menambah daya pikat dan keunikan mereka. Harimau putih sering menjadi pusat perhatian di kebun binatang dan cagar alam, karena penampilan mereka yang luar biasa. Meskipun gen resesif, harimau putih bukanlah spesies terpisah. Mereka adalah varian dari harimau bengal, Panthera tigris tigris, dan memiliki banyak kesamaan dengan harimau bengal biasa. Mereka termasuk dalam spesies harimau bengal, Panthera tigris tigris, dan dapat kawin dengan harimau bengal biasa, menghasilkan keturunan dengan warna bulu yang bervariasi. Keturunan ini bisa memiliki bulu putih, oranye, atau kombinasi keduanya. Keberadaan harimau putih telah lama menjadi bahan perdebatan. Beberapa orang percaya bahwa mereka adalah keajaiban alam yang harus dilestarikan. Beberapa pihak menganggapnya sebagai variasi genetik alami yang patut dilindungi, karena mereka menambah keragaman genetik dalam populasi harimau. Sementara yang lain memandangnya sebagai kelainan genetik yang tidak boleh dikembangbiakkan. Mereka khawatir bahwa pembiakan harimau putih dapat menyebabkan masalah kesehatan dan mengurangi keragaman genetik. Secara historis, harimau putih ditemukan di berbagai wilayah di India, termasuk hutan lebat, padang rumput, dan rawa-rawa bakau. Habitat yang beragam ini menunjukkan kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa. Sebagai predator puncak, harimau putih memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka mengontrol populasi herbivora, mencegah overgrazing, dan menjaga kesehatan keseluruhan habitat mereka. Sayangnya, hilangnya habitat akibat deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup harimau putih. Fragmentasi habitat mengisolasi populasi, mengurangi keragaman genetik, dan meningkatkan risiko kepunahan. Upaya konservasi yang berfokus pada perlindungan dan restorasi habitat sangat penting untuk memastikan masa depan harimau putih di alam liar. Harimau putih adalah pemburu soliter dan oportunistik. Mereka sering berburu sendirian, mengandalkan keterampilan individu mereka untuk bertahan hidup di alam liar.
Mereka mengandalkan penyamaran, kecepatan, dan kekuatan untuk menyergap mangsanya, yang meliputi rusa, babi hutan, dan kerbau. Penyamaran mereka sangat efektif, memungkinkan mereka untuk mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Babi hutan dan kerbau adalah mangsa yang umum, tetapi harimau putih juga tidak ragu untuk mengejar mangsa yang lebih besar atau lebih cepat jika ada kesempatan. Keberhasilan perburuan sangat penting bagi kelangsungan hidup harimau putih. Setiap perburuan yang berhasil memberikan mereka energi yang cukup untuk bertahan hidup selama beberapa hari. Seekor harimau dewasa dapat memakan hingga 40 kg daging dalam sekali makan, yang membantu mereka mengisi kembali energi yang hilang selama perburuan. Namun, mereka mungkin hanya berhasil dalam 1 dari 10 perburuan. Ini berarti mereka harus terus-menerus berburu untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Indera mereka yang tajam, termasuk penglihatan malam yang luar biasa, pendengaran yang akut, dan indera penciuman yang sensitif, membantu mereka melacak mangsa dalam kegelapan. Penglihatan malam mereka memungkinkan mereka untuk berburu dengan efektif bahkan di malam hari, sementara pendengaran dan penciuman mereka membantu mendeteksi mangsa dari jarak jauh. Semua kemampuan ini membantu mereka melacak mangsa dalam kegelapan, memberikan mereka keunggulan yang signifikan dibandingkan predator lain. Kemampuan berenang yang hebat juga memberi mereka keuntungan dalam berburu di habitat basah, memungkinkan mereka untuk mengejar mangsa di air, dan memanfaatkan sumber daya yang tidak dapat diakses oleh predator lain. Mereka dapat berenang dengan cepat dan efisien, mengejar mangsa yang mencoba melarikan diri melalui air. Dengan kemampuan ini, harimau putih dapat memanfaatkan sumber daya yang tidak dapat diakses oleh predator lain, menjadikan mereka salah satu pemburu paling efektif di alam liar. Section 5. Konflik dan bahaya, manusia versus harimau. Seiring pertumbuhan populasi manusia dan perluasan permukiman, konflik antara manusia dan harimau semakin meningkat. Persaingan memperebutkan ruang dan sumber daya, seringkali berujung pada konfrontasi yang berbahaya. Serangan ternak oleh harimau dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat, memicu ketakutan dan permusuhan terhadap hewan langka ini. Penting untuk diingat bahwa harimau adalah hewan liar dengan naluri alami untuk berburu dan melindungi wilayah mereka. Konflik seringkali terjadi karena ketidaksengajaan atau kesalahpahaman. Upaya untuk mengurangi konflik manusia-harimau meliputi pembangunan koridor satwa liar, pemasangan pagar listrik, dan program kompensasi bagi peternak yang kehilangan ternak akibat serangan harimau. Section 6. Perburuan dan hilangnya habitat mengancam kelangsungan hidup. Perburuan dan perdagangan ilegal menjadi ancaman paling serius bagi kelangsungan hidup harimau putih. Bagian tubuh mereka sangat dicari di pasar gelap untuk digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan sebagai barang mewah. Hilangnya habitat akibat deforestasi, alih fungsi lahan untuk pertanian, dan pembangunan infrastruktur semakin memperburuk keadaan. Fragmentasi habitat mengisolasi populasi, mengurangi keragaman genetik, dan meningkatkan risiko kepunahan. Perubahan iklim juga menimbulkan ancaman yang semakin besar, memengaruhi ketersediaan mangsa, pola reproduksi, dan penyebaran penyakit. Upaya konservasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi ancaman ini dan memastikan kelangsungan hidup harimau putih untuk generasi mendatang. Section 7. Konservasi. Harapan untuk masa depan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, masih ada harapan untuk harimau putih. Berbagai organisasi dan individu berdedikasi bekerja keras untuk melindungi makhluk luar biasa ini dan habitat mereka. Upaya konservasi meliputi pembentukan kawasan lindung, program penangkaran dan pelepasliaran, penegakan hukum anti perburuan, dan kampanye penyadaran masyarakat. Penelitian ilmiah memainkan peran penting dalam memahami ekologi, perilaku, dan genetika harimau putih, memberikan informasi berharga untuk strategi konservasi yang efektif. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat internasional sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam konservasi harimau putih. Section 8. Menginspirasi generasi mendatang. Peran kita dalam melindungi harimau putih. Setiap orang memiliki peran dalam melindungi harimau putih dan satwa liar lainnya.
Dengan mendukung organisasi konservasi, menyebarkan kesadaran, dan membuat pilihan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membuat perbedaan. Mengunjungi kebun binatang dan suaka marga satwa yang bereputasi baik, memberikan kesempatan untuk belajar tentang harimau putih, dan mendukung upaya konservasi. Mendidik diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya konservasi satwa liar dan dampak negatif dari perburuan dan hilangnya habitat sangat penting untuk menginspirasi perubahan. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa harimau putih terus mengilhami kekaguman keajaiban untuk generasi mendatang. Section 9. Penutup. Warisan abadi Sang Raja Putih. Harimau putih adalah simbol kekuatan, keindahan, dan kerapuhan alam. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada tindakan kita. Mari kita hargai keajaiban alam ini, dan bekerja sama untuk melindungi mereka dari kepunahan. Warisan abadi Sang Raja Putih terletak pada kemampuan kita untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan alam, dan melestarikan keanekaragaman hayati planet kita yang luar biasa untuk generasi mendatang.